Bab 3078. Bunuh dirimu di sini. Bunuh orang. Setelah mendengar kata-kata Mileye, Quincy menatapnya dan setelah hening beberapa saat, dia menyeringai, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, keduanya berjalan menuju kejauhan. Saat itu pena kecil menghela nafas dengan suara pelan dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Pena kecil, apakah kamu orang suci?" Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu?" Menara kecil mencibir, "Kamu bukan orang suci, mengapa kamu suka berdiri di atas landasan moral yang tinggi untuk mengomentari urusan negara? Kamu harus mencari tahu mengapa kamu berada dalam situasi ini sekarang, itu benar karena korupsi. Kamu bukan sesuatu yang baik, kenapa kamu ingin orang lain menjadi orang suci? Kamu seperti sebagian orang di Bima Sakti yang mengukur orang lain dengan standar orang suci, lalu perlakukan mereka sebagai pelacur. Mereka memegang standar mereka sendiri dan selama orang lain gagal memenuhi standar di hati mereka, mereka akan mengangkat keyboard mereka tinggi-tinggi, berpikir bahwa mereka adalah orang suci tertinggi dan kemudian menyalahkan yang lain." Mendengar ini, Mileye tercengang. Apakah menara kecil mulai belajar baru-baru ini? Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Menara kecil, aku khawatir dia akan menyebabkan lebih banyak pembunuhan dan merusak suasana hatinya." Menara kecil berkata, "Izinkan aku bertanya, kamu juga tahu sebab dan akibat dari masalah ini?" Sekte Sangki mengejar dan membunuh Nona Quincy untuk merebut keuangan dan nafsu. Apakah ini kesalahan mereka atau kesalahan kita? Pena kecil terdiam. Menara kecil melanjutkan, "Apakah majikan muda salah menghancurkan Sekte Sangki? Tentu saja bisa juga disebut kejam, tapi izinkan aku bertanya, jika majikan muda tidak memiliki kekuatan, Kak Quincy tidak memiliki kekuatan, pada saat itu, akankah Sekte Sangki menunjukkan belas kasihan kepada majikan muda dan Kak Quincy?" Pena kecil tidak berkata apa-apa. Menara kecil berkata lagi, "Sekte Sangki melekat pada klan Zen, majikan muda menghancurkan Sekte Sangki dan orang Sekte Sangki tidak mengizinkan dan menghentikannya dan kemudian majikan muda memiliki permusuhan dengan mereka. Salah siapa ini?" Berbicara tentang ini, ia mencibir, "Sebenarnya, masalah ini bisa saja berakhir, karena majikan muda dan Kak Quincy sudah bersiap untuk pergi, tetapi baru saja, klan Zen mengirim 6 alam mengetahui 3, seorang tuan datang untuk memburu majikan muda dan Kak Quincy." Ya, majikan muda begitu kuat sehingga dia membunuh 1 orang dan menakuti 5 orang lainnya dan kemudian majikan muda akan membalas dendam. Saat ini kalian mulai bersimpati dengan klan Zen. Kenapa? Karena semua orang suka bersimpati dengan yang lemah, siapapun yang lemah dibenarkan. Tapi ubah sudut pandang, jika majikan muda tak punya kekuatan, apa yang akan terjadi pada dirinya dan kakak Quincy? Wajar jika majikan muda membalas dendam, tidak dapat diragukan, bagaimana bisa merusak suasana hati. Kalau dia diserang berulang kali oleh orang lain jika masih tidak marah setelah dikejar dan dibunuh dan kamu masih ingin berbicara tentang kebajikan, kebenaran dan moralitas, lalu apa yang majikan muda lakukan untuk berlatih pedang? Pergi saja ke menyulam. Seorang laki-laki, jika dia tidak memiliki kepribadian yang kuat dan benar, apakah dia laki-laki? Mileye tersenyum dan berkata, "Itu masuk akal." Pena kecil menghela nafas dengan suara rendah, tapi dia akan menjadi penguasa alam semesta di masa depan. Ketika mempertimbangkan sesuatu, dia secara alami harus mempertimbangkan segala sesuatunya secara lebih komprehensif. Membunuh sebuah sekte memang memuaskan untuk sementara waktu, tapi itu membuat orang kehilangan hati. Ini bukanlah hal yang baik. Menara kecil berkata, "Pena kecil, aku hanya bisa bilang kamu bodoh." Pena kecil berkata dengan suara yang dalam,
bisakah kamu menyerang orang lain? Menara kecil berkata, masih belum mengerti. Inti dari majikan muda adalah hidup baik bersama orang yang dicintai terlebih dahulu, baru disusul dengan makhluk hidup tersebut. Perlu diprioritaskan terlebih dahulu dan majikan muda bukanlah perawan Maria yang seperti itu. Dia egois dulu, membiarkan dirinya hidup dengan baik dan kemudian mengatur seluruh alam semesta. Apakah menurutmu dia mengembangkan pedang untuk bernalar dengan orang lain? Salah, dia mengolah pedangnya untuk membiarkan orang lain bernalar dengannya, mengerti? Mendengar hal itu, Mileye tertawa dan berkata, menara kecil, pantas saja kamu bisa tinggal bersama ayah begitu lama. Harus kuakui, aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Menara kecil berkata lirih, apakah mengira menara kecil hanya brengsek? Aku tidak ingin tampil terlalu bagus. Kalau aku terlalu bagus, apalagi yang perlu dilakukan majikan muda? Kalau aku tidak terlihat canggung, bagaimana aku bisa tampil pintar? Baik itu orang maupun menara, seseorang harus selalu memposisikan dirinya dengan benar, seperti halnya di dunia sekuler. Jika seorang menteri berperilaku lebih pintar dari seorang kaisar, apa yang akan dia dapatkan? Mileye terdiam. Setelah hening sejenak, pena kecil berkata, aku mengerti. Pena kecil ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, ruang dan waktu di depan Mileye dan Quincy tiba-tiba retak. Saat berikutnya, seorang lelaki tua perlahan keluar. Mileye bertanya, dari klan Zen. Orang tua itu berkata, aku dari klan Zen. Mileye tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Pedang biru gaib melintas di lapangan seperti guntur. Ci. Dalam sekejap, kepala lelaki tua itu terbang keluar. Darah itu seperti pilar. Tanpa basa-basi, Mileye membawa Quincy dan menghilang di ujung langit berbintang. Klan Zen. Sebagai tiga kekuatan teratas di alam semesta Tao, kekuatan klan Zen tentu sudah tidak diragukan lagi. Apalagi kini klan Zen telah merekrut seorang jenius, Tesla Gun. Tesla Gun ini awalnya adalah super jenius dari sekte Sangki, pemilik tubuh Taoisme, dan sekarang dia adalah menantu klan Zen. Aliansi antara Tesla Gun dan klan Zen dapat dikatakan sebagai aliansi yang kuat. Tentu saja, Tesla Gun saat ini tidak dapat dibandingkan dengan klan Zen. Lagi pula, seorang jenius yang belum dewasa tidak ada gunanya meskipun dia seorang super jenius. Kamu pasti tahu kalau orang jenius itu mudah mati. Pada hari ini, semua master klan Zen berkumpul. Tesla Gun juga ada di aula. Pemimpinnya tidak lain adalah ketua klan Helios Zen, ketua klan dari klan Zen. Helios Zen melirik orang-orang di aula dan beberapa orang yang berdiri di aula di bawah. Kultivator pedang membunuh tetua Li dengan satu serangan pedang. Beberapa orang mengangguk dengan cepat. Melihat pemandangan ini, semua orang di aula mengerutkan kening. Tetua Li yaitu penguasa alam mengetahui tiga. Wajah Helios Zen tanpa ekspresi, dia menoleh dan menatap lelaki tua di sebelah kanan. Tetua ke-9, apakah kamu sudah mengetahui asal-usul orang ini? Tetua ke-9 berkata dengan suara yang dalam, jawab ketua klan, orang ini bukan dari alam semesta Tao kita. Belum lama ini, dia baru saja datang ke alam semesta Tao. Adapun identitas asli belum ditemukan. Helios Zen sedikit mengernyit, bukan dari alam semesta Tao kita. Tetua ke-9 mengangguk, ya. Namun, sekte Taoisme telah mengungkapkan kepada kami bahwa orang ini mungkin berasal dari klan Taichu. Klan Taichu. Mendengar ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut berubah. Mereka secara alami akrab dengan klan Taichu, yang merupakan kekuatan super. Alasan mengapa alam semesta Tao masa kini begitu bersatu sekarang adalah karena klan Taichu. Helios Zen berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin? Tetua ke-9 menggelengkan kepalanya, tidak yakin.
Helios Zen tiba-tiba berkata, dia dari klan Taichu. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Helios Zen, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, kirimkan perintah ke klan Jiang, mengatakan bahwa klan Taichu telah mengirim orang untuk memasuki alam semesta Tao kita. Orang ini adalah pemuda kultivator pedang. Mendengar ini, semua orang di aula mengerti. Ketua klan akan menyatukan semua kekuatan. Helios Zen berkata lagi, perintahkan, orang ini dicari oleh alam semesta Tao. Pada saat itu, suara pedang tiba-tiba bergema dari luar istana. Saat berikutnya, langit di atas seluruh klan Zen langsung terkoyak dan sebilah pedang langsung jatuh ke dalam klan Zen. Bang! Klan Zen gemetar hebat, seperti gempa besar. Di aula, semua orang tercengang. Pada saat itu, seorang lelaki tua bergegas masuk ke aula dengan tergesa-gesa dan lelaki tua itu berkata dengan suara gemetar, "Ketua klan, pemuda itu datang untuk membunuh." Datang membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tercengang. Datang membunuh. Di sampingnya, tubuh Taoisme Tesla Gun tiba-tiba mengerutkan kening. Di atas, wajah Helios Zen menjadi sedikit muram, benar berani sekali. Berani sekali. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempat kejadian dan semua master di aula juga bergegas keluar. Di langit di atas klan Zen, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan pedang. Di samping pemuda tersebut, berdiri seorang wanita yang mengenakan rok biasa. Di pinggang wanita tersebut terdapat tas kain kecil. Helios Zen muncul di depan Mileye. Dia memandang Mileye, siapa yang memberimu kepercayaan? Mileye memandang Helios Zen dan berkata, apakah kamu ketua klan Zen? Helios Zen menatap Mileye, ya. Mileye mengangguk sedikit, alam mengetahui bumi. Oke, ayo kita bertanding 1 lawan 1. Helios Zen menatap Mileye, jika kamu menang, apakah kamu akan menghancurkan klanku? Mileye mengangguk, tentu saja. Helios Zen terkekeh, bagaimana jika kamu kalah? Mileye memandang Helios Zen, hancurkan klanmu juga. Helios Zen tertawa marah, sungguh menarik. Jika kalah, kamu juga akan menghancurkan klan kami. Bukankah menurutmu kamu konyol? Kamu. Kali ini, Mileye tiba-tiba menyela Helios Zen, berhenti bicara omong kosong. Ayo bertarung. Karena itu, dia langsung menghilang. Sinar cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Mata Helios tiba-tiba menyusut, tangan kanannya tiba-tiba terentang dan kemudian dia menekan ke depan dengan keras. Dengan tekanan ini, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti badai. Pada saat itulah cahaya pedang tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan pada saat yang sama, seluruh langit seketika berubah menjadi lautan darah, terkikis oleh amarah yang tiada habisnya dan jiwa pembunuhan. Semua orang di sekitar terkejut dan mundur dengan kasar. Bang! Pada saat ini, cahaya pedang berdarah tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, cahaya pedang berdarah langsung menelan cahaya hitam dan elemen kontrol langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Helios Zen sebenarnya ditebas dengan pedang. Helios Zen adalah alam mengetahui bumi. Di kejauhan Mileye berubah dari memakai baju putih menjadi memakai baju berdarah. Pedang biru gaib di tangannya seperti darah dan pedang dunia memancar dari tubuhnya. Artinya jiwa pedang dunia juga berubah menjadi merah darah. Setelah Helios Zen berhenti, dia melirik pedang biru gaib di tangan Mileye. Jejak ketakutan melintas di matanya. Lalu dia menatap Mileye, kebenaran agung dan kitab dewa. Yang engkau amalkan adalah kebenaran agung dan kitab dewa. Kebenaran agung kitab dewa.
Ada 3 alasan mengapa kekuatan pedang Mileye barusan begitu menakutkan. Pertama, pedangnya sendiri sangat menakutkan. Kedua, pedang dunia artinya jiwa pedang dunia adalah kebenaran agung dan energi dewa, dan kebenaran agung energi dewa hanya dapat dimiliki oleh mereka yang telah mengamalkan kebenaran agung dan kitab dewa. Saat ini, Helios Zen sedikit bingung. Apa hubungan pemuda ini dengan pemilik kebenaran agung? Di kejauhan, Mileye memutar pergelangan tangannya, pedang biru gaib lewat dengan ringan dan ruang dan waktu langsung terkoyak-koyak. Tanpa basa-basi, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Gumpalan cahaya pedang berdarah melintas di lapangan. Bang! Saat cahaya pedang meletus, Helios Zen mundur ribuan kaki jauhnya lagi. Setelah Helios Zen berhenti, tangan kanannya terbelah dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, wajah Master Klan Zen tiba-tiba menjadi jelek. Helios Zen memandang Mileye dan berkata dengan suara galak, "Klan Zen, klan kami, telah ada selama 60 juta tahun dan bahkan sekte Taoisme tidak akan berani menghancurkan sekte Taoismeku. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa hancurkan klan Zenku." Mileye berjalan perlahan menuju Helios Zen. "Setelah hari ini, jika masih ada semut yang hidup di klan Zen, aku akan menebarkan seluruh garis darahku dan bunuh diri di sini." Bersambung.